Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Om Ari. Kali ini Om Ari ingin membahas tentang cryptocurrency, blockchain, Bitcoin. Ini dunia yang sebenarnya masih baru di sebagian besar manusia di bumi ini, karena ini sebenarnya menyangkut sebuah teknologi baru, tetapi sudah mulai familiar di sebagian banyak orang-orang bisnis dan negara-negara yang awalnya menolak dan mulai bisa terima, seperti Cina aja dan membuat ini. Jadi apa itu cryptocurrency, apa itu blockchain? Salah satu bagian dari blockchain itu adalah Bitcoin. Nanti kita rangkai pelan-pelan ya, video yang khususnya paling tidak untuk orang-orang baru, karena saya sendiri juga sambil belajar ya. Pertama kita bicarakan tentang blockchain dulu. Blockchain adalah sebuah sistem yang kalau dalam bahasa yang dipelajari dan disinggung mengenai ini adalah sebuah gelombang raksasa kedua. Gelombang yang dianggap besar adalah gelombang internet, itu sendiri adalah gelombang luar biasa yang mengubah kehidupan manusia. Setelah itu masuk gelombang kedua adalah blockchain, artinya dia akan mengubah banyak hal karena teknologi ini bersifat desentralistik, tidak bisa dimonopoli oleh seorang atau badan tertentu, tapi ini lebih kepada terlibatan banyak pihak. Secara sederhana kira-kira begini, blockchain ini seperti sebuah buku besar, sebuah catatan besar atau ledger, dan sifatnya terbuka dan didistribusikan kepada banyak pihak, dan ini istilahnya distributed ledger ya. Kita kasih contoh yang mudah aja. Contoh ini yang berlaku saat ini secara konvensional, baik itu di bank atau di transaksi yang lain ya. Seorang melakukan transaksi transfer, umpamanya si A mentransfer duit dari rekening dia ke rekening si B di bank yang berbeda. Nah, si A akan diverifikasi, didokumentasi, dan dicatat di buku besarnya si bank pengirim yang awal tempat rekening si A ada ya. Nah, ini si buku besar mencatat dan sifatnya tertutup. Setelah itu dilakukan pengiriman ke pihak B atau di bank yang berbeda juga atau di bank yang lain. Di sana akan diterima, diverifikasi, dicatat di buku besar mereka dan dicatat sebagai ledger atau buku besar mereka, dan masing-masing menyimpan data mereka. A ke B masing-masing punya catatan dan tertutup sifatnya, tidak bisa diakses pihak lain ya. Ini seperti seolah-olah sebuah manajemen internal sebuah perusahaan. Apa bedanya kalau ini terjadi pada teknologi blockchain? Kalau untuk kita gampangkan mungkin dari beberapa sumber yang saya pelajari, dipahami dulu secara mudah ya. Saya akan contohkan juga dengan cara yang berbeda. Kalau sistem transfer ini dilakukan dengan metode teknologi blockchain, si A mencatat, mengirimkan, bertransaksi kepada B alamat yang berbeda, tetapi di sini yang mencatat bukan ledger dari pihak A saja atau diterima oleh pihak B saja, tetapi catatannya terdistribusi ke banyak pihak. Nah, pihak ini dalam bahasa di blockchain itu namanya miner. Miner itu adalah sebuah tambang yang terjadi di dunia virtual, sebuah pemecahan kode-kode yang bersifat puzzle. Kalau ditemukan nanti puzzle-nya sehingga terbentuk blok. Blok ini adalah catatan-catatan sehingga nanti si miner yang melakukan mining tadi akan dapat upah, mendapatkan Bitcoin. Artinya ini diakses oleh semua orang yang melakukan mining. Artinya si ledger buku besar terjadi bisa saja pada 10 ribuan jutaan orang di seluruh dunia. Sekarang kita kasih contoh biar mudah dipahami. Sebuah komunitas masyarakat di sebuah komplek, kita contohkan, yang terdiri dari 100 rumah, dan di komplek tersebut ada seorang kepala daripada komplek itu atau semacam RT-nya. Kemudian diadakan sebuah acara seperti arisan dan dicatat oleh kartu RT-nya kegiatan yang bersifat arisan tadi. Nah, semua pembukuan terletak di bapak koordinator RT-nya tadi ya, dan ini bersifat tunggal, bersifat sentralistik dan tertutup, dan ini berisiko terjadi manipulasi data, bisa terjadi pengurang pelebihan segala macam oleh orang-orang tertentu, tentunya pihak yang memegang ya daripada data tersebut, si ketua RT, dan atau orang tertentu yang mendekati si ketua RT untuk mengubah data, karena data bersifat tunggal, tertutup, dan monopoli dan sentralistik. Nah, sekarang apa bedanya kalau itu terjadi pada blockchain? Blockchain adalah apabila sebuah arisan dilakukan, terus semua catatan dicatat oleh 10 rumah berbeda. Semua 10 rumah berbeda mencatat catatan yang sama, sehingga apabila terjadi kecurangan dari satu pihak, pihak lain masih mencatat, sehingga hal ini nyaris mustahil dilakukan kecurangan. Nah, ini banyak kelebihan dan akan dianggap sebagai teknologi masa depan, karena teknologi blockchain-nya akan diterapkan oleh banyak departemen di seluruh dunia, di departemen di negara tertentu atau badan-badan tertentu atau bisnis secara umum ya, karena tidak bisa dilakukan di sini manipulasi, tindakan kecurangan ataupun sebuah tujuan-tujuan yang bersifat monopoli. Transaksi langsung peer to peer dari si A kepada B langsung via internet dengan teknologi blockchain tadi yang tercatat secara otomatis pada banyak ledger, pada banyak buku besar, ini berefek biayanya rendah, waktunya sangat singkat dan sangat efisien ya, cepat dan hemat. Memang di sini harus banyak juga mengerti teknologinya, mengerti aplikasinya, mengerti menggunakannya, dan ada akan ditemukan di teknologi blockchain ini nanti 2 password, satu public password, yang kedua private password ya. Public password itu seperti wallet address-nya, tetapi nanti menyimpan wallet address itu sendiri ada lagi password untuk membukanya. Apabila kita lupa password ini, kita bisa kehilangan
semua aset kita. Ini pernah terjadi pada seseorang, begitu dia lupa akses terhadap wallet dia dan password dia kehilangan sekitar 7.000 Bitcoin yang berharga saat itu sekitar 1 triliun lebih. Ini kelemahannya. Jadi kalau kita punya aset seperti ini, karena bendanya tidak nampak, ini hanya catatan secara virtual dan berlaku secara transaksi mendunia dan dicatat secara menyeluruh orang terlibat secara mining atau minernya di sini. Ini betul-betul hanya angka-angka di virtual, tetapi ini dipercaya dan dipakai sebagai alat transaksi dengan menggunakan alat-alat scan dan segala macam pada agennya. Jadi bagi para teman-teman yang masih beginner, newbie, ini simpelnya kira-kira begitu. Memang awal sejarah di 2009 dulu, saat ini mulai dikembangkan teknologi ini dan diciptakanlah sebuah koin pertama yang menggunakan teknologi itu Bitcoin. Nah, ini yang disebut dengan cryptocurrency, mata uang kripto. Jadi mata-mata uang sekarang seperti rupiah, dolar dan lain-lain itu disebut dengan fiat currency ya. Dan itu relatif penggunaannya adalah sentralistik dari sebuah negara dan cenderung bersifat fluktuatif dan inflasi ya. Kalau penggunaan daripada uang fiat pun menjadi tidak efisien setiap kerangka melibatkan pihak ketiga. Dan contohnya salah satu adalah Bitcoin. Ini peer to peer, person to person, bisa melakukan transaksi secara direct. Jadi sejarah singkatnya dulu di saat awal-awal, saat itu udah mulai Bitcoin namanya pertama daripada koin cryptocurrency ini menggunakan blockchain. Awalnya harganya masih sangat rendah, hanya hitungan mungkin secara historik dikatakan untuk satu paket visa harus dibayar dengan 10.000 Bitcoin. Waktu berjalan, penemuan yang dilakukan oleh anonymous yang disebut dengan Satoshi Nakamoto ini, nah di depan sekarang kripto sudah berlaku secara legal semua dan di dunia sudah menyusul secara legal ke depannya. Ini akhirnya bergulir terus sampai harga tertingginya yang pernah terjadi di 2017 akhir, lebih kurang hampir 300 juta per satu unit Bitcoin ya. Akhirnya banyak muncul koin-koin kripto yang lain yang namanya macam-macam. Ada Ethereum, ada Ripple, ada Stellar, ada Bitcoin Cash, ada Litecoin, banyak. Itu fungsi bermacam-macam, nanti akan didukung oleh white papernya masing-masing. Fungsi innernya apa, semua punya macam-macam teknologi, cara menambang mereka, cara mereka menciptakan. Ada juga perkembangan baru dengan teknologi yang diterapkan selain dari basically blockchain itu sendiri ya. Jadi berkembang waktu mulai mempengaruhi ekonomi sehingga terbentuklah sebuah market disebut CMC, coin market cap-nya. Rating satunya saat ini Bitcoin, rating 2 kadang-kadang Bitcoin Cash atau Ethereum dan lain-lain. Ini jumlahnya sekarang lebih dari 2.000 koin cryptocurrency saat ini beredar seluruh dunia. Ada yang tetap eksis, ada yang meningkat harganya, ada yang hilang. Ini kan seperti survive di dunia ekonomi juga. Jadi 100 rate tertinggi daripada cryptocurrency kita bisa lihat di aplikasi CMC coin market cap-nya ya. Berjalan waktu ini makin diterima, Bitcoin berlaku di mana-mana dan koin-koin crypto lain juga mulai berlaku, mulai mempengaruhi metode ekonomi di dunia dalam bertransaksi. Memang ini ada kelemahan. Kelemahannya adalah ini memang pertemuan tidak dikenal, peer to peer antara A sama si B yang bertemu hanya wallet ID-nya saja. Transaksi terjadi online dan tidak saling mengenal siapa dengan siapa, tapi tercatat semua dalam mining mereka di dalam open ledger, dalam buku besar terbuka yang tercatat di semua di seluruh dunia. Jadi kelebihan pertama ini tidak bisa dihack, tidak bisa dilakukan kecurangan. Kalaupun bisa mungkin tidak logis. Kalau seorang hacker mau merusak sebuah situs, dia harus masuk ke sebuah rangka. Dua, semua mati listrik sedunia, atau dia harus menghack semua komputer dan handphone yang sedang digunakan di seluruh dunia. Itu tidak masuk akal ya. Jadi cryptocurrency ini betul-betul sudah akan menjadi sebuah mata uang masa depan. Yang kedua, blockchain itu akan menjadi teknologi masa depan, akan mencatat semua kegiatan apapun termasuk yang mulai digunakan seperti di Dubai, negara-negara maju modern baik daerah Arab sana sampai negara maju nanti ke depan. Bahkan di Venezuela sudah menjadikan Bitcoin sebagai mata uang transaksi mereka ya. Ini sebuah gelombang besar yang akan terjadi dan nggak bisa dielakkan. Ini ke depan yang namanya cryptocurrency akan dominan. Ini yang namanya blockchain teknologi akan sesuatu menjadi cover dari kelemahan-kelemahan teknologi yang ada hari ini. Walaupun ini pada akhirnya juga mengancam otoritas atau power daripada penguasa di sebuah negara, monopoli dari otoritas keuangan sebuah lembaga dan negara tertentu. Jadi ke depan dunia akan banyak dikendalikan oleh teknologi dan geografi sebuah negara tidak lagi batasan teritorial. Bahkan secara ekstrim orang-orang ahlinya di bidang ekonomi yang melek terhadap teknologi blockchain ini seperti Bosman Mardigu dan aktivator seperti MCA Flay dan banyak lagi. Sekarang mereka memahami betul bagaimana kondisi ini tidak akan bisa dielakkan. Akhirnya banyak negara yang reject pada tahap awal mulai bisa terima, mulai mengaplikasikan dengan cara-cara yang lebih bisa mereka kendalikan. Karena sekelas Facebook saja, Mark Zuckerberg aja membuat cryptocurrency dengan nama Calibra yang awal dulu Libra dibuat jadi Calibra, di reject, ditolak, ditentang oleh otoritas keuangan dunia segala macam. Akhirnya ini segera akan running nama Calibra dan itu umat dia di Facebook, Instagram, WA
BCA dan lain-lain itu 2 miliar. Kan ada sistem pembayaran yang memakai Calibra dan lain-lain. Ini pada akhirnya terjadi pola kehidupan yang sangat berubah di dunia ya. Ini teman-teman semua sebaiknya melek dengan dunia ini, dengan dunia kripto, dunia blockchain, dunia seperti Bitcoin dan lain-lain ini. Ini akan segera merajai. Kita nggak ada pilihan, kita nggak bisa gaptek, kita nggak bisa menghindar dari perkembangan teknologi karena seperti dibilang ya, nih komunitas bisnis digital, kita go digital or die. Artinya memang internet pada upgrade yang lebih jauh, namanya blockchain ini sesuatu yang dicaya yang nggak bisa mungkin dielakkan. Kita segera harus menyesuaikan diri. Jadi contoh apabila sebuah teknologi blockchain diterapkan di sebuah departemen, semua aktivitas apapun di sebuah departemen tersebut, aktivitas ABC, cash flow, apa semua tercatat dalam bentuk blockchain, diakses oleh semua orang. Di mana di sini korupsi bisa terjadi, di mana di sini kecurangan, ketidakterbukaan, di mana transparansi atau terhalang, tidak, semua terbuka dan bisa diakses oleh semua orang. Ini segera akan mengubah dunia dengan gelombang baru, gelombang besar, dan semua baik itu sebuah negara, sebuah bisnis, sebuah aktivitas manusia akan segera lengket dengan cara ini. Blockchain adalah sebuah teknologi, sebuah pencatatan besar yang bersifat terbuka, didistribusikan kepada banyak pihak yang dalam hal ini disebut dengan miner, sehingga miner itu adalah mining, menambang. Pertambang itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan seperti sebuah menyusun puzzle, menerka angka-angka, sehingga apabila ada yang menerka nanti dengan tepatnya menjadi sebuah blok, catatan ini berkembang bisa diakses oleh semua orang. Ini dilakukan oleh orang mungkin jutaan di seluruh dunia, sehingga nyaris mustahil dilakukan hacking oleh pihak manapun. Jadi blockchain kira-kira gambar sederhana seperti itu. Nanti kita kembangkan lagi penjelasan dalam bentuk yang lebih tinggi, yang lebih advance. Yang jelas pada tahapan pemula, pada tahapan newbie, ini perannya dianggap mencukupi dulu pada tatanan ini ya, karena fungsi-fungsi ini nanti akan berkembang lebih jauh, manfaat plus minus keseharian, sistem aplikasi penggunaan, apa kaitannya dengan handphone, scan-nya bagaimana, itu ada lagi masing-masing nanti. Jadi welcome to blockchain technology, welcome to cryptocurrency, welcome to the new world. Oke, mungkin itu saja yang Om Adi sampaikan. See you next video.